Bentar, boleh bicara panjang apa pendek? Pendek bang. Kalau pendek susah, banyak kok informasi di saya. To the point, langsung to the point. silakan bang. Pertama ya, karena ini adalah catatan demokrasi, saya catat ini. Baru kali ini saya mencatat. Siap. 1, 2, 3, 4, pendek aja. Dicatatnya pendek bener. Pendek Pak, iya kan? Itu juga nggak kebaca, bisa kebaca nggak? Nggak kebaca juga nih. Pak Arteri bisa baca nggak? Enggak ya. Boleh langsung ke poinnya langsung Bang ya. Dili, Pak. Saya adalah pembela dari Bapak Kapolri dan Wakapolri. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang ingin menjatuhkan Kapolri Wakapolri. Karena mereka orang baik, ya. Biarkan mereka bekerja. Baik DPR, jangan juga singgung-singgung lah. Saya tahu isinya di dalam. Oke. Jadi udah, pokoknya Kapolri Wakapolri kerja benar. Amin, ya kan? Yang kedua, ini kita lagi lihat-lihat acara TV One sekarang catatan demokrasi yang keluar kok Teletubbies. Di sini kan? Apa itu bang? Tadi, Maksudnya siapa itu ini, pelukan itu Pak Kapolda sama psikopat, ya kan? Maksud saya, ya udahlah Pak Kapolda udah mau 3 kali saya minta Anda mundur lah, bikin malu. Teletubbies itu anak-anak itu pada stres. Ini apa sih? Itu ranah Kapolri bang. Memang iya, tapi kan kita boleh minta mundur. Kapolri kan bikin TR. Kita boleh minta mundur. Kita psikolog. Jelek. Alasan mundurnya apa? Ini psikologis. Anak-anak ngelihat itu, gimana kalau Anda punya anak, ngelihat dia lagi pelukan dengan psikopat. Coba kan semua anak tahu. Kapolda juga dibohongi Bang katanya. Bukan, enggak. Kapolda bodoh aja, kenapa mau dibohongin? Bodoh. Turun aja Pak Kapolda. Kita di sini menggunakan diskusi dengan etika Betul, bang, boleh dijaga tolong dengan perkataannya. kita jaga, kita aktivis, susah Bapak suruh pakai etika. Kita kan nggak makan uang negara sama sekali. Ya kan? Bebas aja kita bicara. Kenapa saya diundang? Ada etika jurnalistik bang. Oke, di sini, Bang. ya itu kan jurnalistik, saya aktivis beda. Oke. Iya kan? Lanjutkan, Lanjut Bang. kepada Kak Seto. Kak Seto ngapain Kak Seto ngurusin anaknya Pak Ferdi Sambo? Anak di jalanan banyak Pak, di pinggir jalan, di Blok M, di Depok, di mana tuh? Di Cilincing lebih banyak lagi tuh anak telantar. Ngapain Bapak capek-capek ketemu Ferdi Sambo untuk bilang anaknya dijaga? Buat apa Pak? Pak, jangan bikin malu psikologi UI Pak. Saya psikologi UI Pak. Malu saya Pak. Anaknya mendapatkan perundungan? Ya, anak di jalanan lebih banyak perundungan. Anak Bapak dirundung nggak? Kan banyak. Di Cilincing itu paling banyak anak dirundung. Sampai ngomongnya ngawur kalau ngomong tuh. Ya, itu mending dia belain sana. Ngapain dia belain sana? Pak Ferdi Sambo kan udah kaya, ada keluarga besarnya. Dijaga keluarga besarnya. Ngapain kasih itu pansos-pansos di situ, bikin malu saya aja. Kita bisa kembali ke topik. Oke, motif. Yes. Motif. Saya sebut Yosua bukanlah LGBT. 1. Siapa lagi? Eliezer bukanlah LGBT. 2. Kemudian ketiga, Ferdi Sambo adalah biseksual. 3. Saya klaim itu. Yang keempat adalah motif sebenarnya adalah karena si Kuat ini orang sipil tapi pengen berkuasa di polisi. Dia si Pak Kuat Ma'ruf. Dia ini kan selalu berantem sama si Yosua karena dia pengen dianggap oleh Sambo sebagai orang yang pertama-tama menjaga Sambo. Sehingga timbullah propaganda dari si Kuat. Dia bikin cerita tentang si Yosua ini jelek. Dia kan dia bikin propaganda ke Sambo karena Sambo psikopat, dia terima telepon marah dia. Informasi ini Anda dapat dari siapa, Baradae? Tenang aja, saya kan psikolog. Iya kan? Udah di situ aja dulu. Oke, Cukup, boleh dilanjutkan dulu. Kita Ya dengar. udah motifnya di situ aja. Yang penting Pak Kapolda mundur, Kak Seto ngurusin orang-orang Cilincing atau enggak apa anak-anak yang lebih banyak ngapain ngurusin sana. Bang Diolipa, berarti Ya. pernyataan pengakuan dari Baradae dari Magelang ke Jakarta semua sudah diterangkan kepada Diolipa Yumara. Ya sudahlah. Buat apa saya berdoa sama Tuhan? Nah, kejadian di Magelang itu sebenarnya seperti apa, Bang Doli? Nih ya, di Magelang itu nyeng-nyong dari tanggal 2 sampai tanggal Nyeng-nyong itu apa, Bang? ya ada jalan-jalannya dong ke Jogja, ke oke. mall. Saya kasih kode. Yang ke mall Jogja aja nggak ada yang tahu. Saya tahu kok mereka ke mall di Jogja terus balik lagi ke Magelang, iya kan? Iya kan? Terus bagaimana Kuat kemudian karena dia gengsinya, karena dia merasa dia paling kuat, namanya juga Kuat. Kalau diredakan sama Yosua kan nggak mau dia. Dia aja langsung bilang, bos, itu si Yosua tuh begini. Ini yang namanya fitnah. Jadi sumber persoalan pertama adalah fitnahnya Kuat yang disampaikan kepada Sambo. Nama Sambo kadang-kadang psikopat, dia panik, dia merasa cemburu banget. Timbullah niat busuknya karena kepalanya udah nggak bisa dalam posisi Cemburu normal. karena apa, Bang? Ya karena omongan si Kuat. Pernyataan Kuat yang Pernyataan menyatakan Kuat ini dua apa? kejadian Propagandanya dalam bentuk pelecehan apa itu. Ya Bang? Kuat ini kan karena dia iri sama si Eliezer, iri sama si polisi ini. Akhirnya dia bikin otak dia kan, dia rancang suatu cerita jahat. Namanya fitnah. Makanya sumber dari persoalan ini adalah fitnah. Paham ya? Bang,
Baradae menyatakan hal itu juga bahwa tuduhan Kuat yang melihat sebab mergoki dua kali. Ini kan cerita, analisa saya kan dari cerita-cerita ini kan. Dari satu cerita aja saya bisa dapat satu sudut pandang. Oh ternyata ada posisi di mana Kuat ini orang sipil, yang lainnya polisi. Kuat ini kemudian tersinggung kalau dia kan nggak jadi bosnya si mereka atau si siapa Sambo dengerin omongan si polisi ini kan. Dia maunya kan nomor 1, tapi dia sipil, dia bawaan orang lama, dia nggak mau kalah, ya kan? Akhirnya apa? Dia bikin propaganda, fitnah. Dia ceritalah ke Sambo. Ya, ceritanya begitu. Kita sudah tangkap itu, Bang. Oke, sudah tangkap. Soal konsorsium bagaimana? Konsorsium, ya ada, tapi kan hoax sudah dipastikan oleh kata siapa? Konsorsium apa? Kadif Humas Polri. Iya kan dia nggak tahu. Orang kadang-kadang jadi bos polisi juga kadang duduk di meja terus bengong. Nggak tahu lapangan. Ini Kadif Humas loh yang ngomong. Iya, boleh aja Kadif Humas. Data Anda kuat. Kapolri ngomong juga nggak ada persoalan, tapi kan saya bilang Kapolri karena saya tahu mana yang baik, mana yang buruk saya tahu. Jadi artinya ini yang bohong Anda atau Kadif Humas Polri? Saya nggak pernah bohong, emang pernah saya bohong? Cuman saya bilang konsorsium itu ada, makanya itu ada 303. Saya bilang 303, buktinya apa? Diagram itu benar? Ya benar lah. Mana pernah itu nggak benar? Itu pekerjaan intelijen. Itu sumbernya dari mana, Bang? Intelijen. Bang. Tapi itu adalah petunjuk, tidak bisa dijadikan barang bukti. Itu hanya bisa dipakai oleh Kapolri untuk melakukan tindakan hukum. Intelijen Polri? Bebas. Seberapa besar itu pengaruh Verdi Sambo pengetahuan Bang Dio? Besar sekali dong dia pengen jadi Kapolri. Pernah dia tahu dia Sigit Krisnamurti? Krisnamurti pernah ingat? Turn Bar Crime. Okay. Kita kembali ke topik ini ya Bang ya. Ya kan, disuruh nanya macam-macam, saya jawab macam-macam. Kita fokus ke FS Bang, mengenai jaringan-jaringan yang sengaja kami blur ya, karena datanya juga belum jelas ini Bang. Ini datanya masih belum jelas, tapi Anda tadi meyakinkan kami bahwa ini betul. Sumber Anda dari mana? Sambil kami tampilkan di layar. Itu adalah data intelijen, tapi itu di blur benar karena itu nggak bisa dijadikan barang bukti, Bos. Itu hanya bisa dipakai sebagai petunjuk. Nama-nama lain yang juga terseret? Nama-nama lain? Ada itu semua. Oke. Cuman itu adalah petunjuk. Sedikit nambahi. Data intelijen, jadi semua informasi yang masuk ke polisi itu adalah intelijen, informasi intelijen kan. Soalnya nilainya ada yang A1 itu sumbernya benar, isinya benar. Ada yang B1 sumbernya agak enggak dipercaya tapi isinya benar. Betul. Yang paling enggak dipercaya kalau sudah C sekian gitu. Rumor kan? Namanya itu kan. Rumor namanya. Tapi apapun itu bermanfaat bagi Polri, bermanfaat juga bagi penyelenggara negara ini, termasuk bermanfaat juga bagi DPR. Tapi tidak langsung kita percaya, apalagi pro justisia. Nah, hasil pelacakan dari Polri kan sudah dilacakan karena itu belum bisa dipercaya, sumbernya belum ada. Bisa dipercaya tapi sudah terlanjur membuat gaduh Pak Susno. Lah, siapa yang buat gaduh kan lagi dilacak oleh Polri kan siapa. Kita coba tanya juga ke DPR nih yang kemarin sempat membuka juga diagram itu pada saat rapat dengar pendapat. Bang Terry. Sesaat lagi Bang Terry, kita harus jeda dulu hanya di catatan. Biar lebih utuh.